Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yulia Mu'arifatul Zahra dengan NIM 200020026 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu terkait dengan excellent service atau layanan prima, yang mana materi kali ini adalah materi pertemuan terakhir dengan mata kuliah manajemen humas, masih bersama Bapak Dr. Hanif Al-Kadri SPD MPD. Topik perbincangan kita terkait dengan manajemen humas atau public relation mungkin tidak semua akan bisa kita bahas. Begitu besarnya alur tanggung jawab dan juga perspektif tentang kegiatan-kegiatan dari public relation officer-nya sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas atau para public relation-nya organisasi atau public relation adalah memberikan layanan prima. Jadi tidak hanya sekedar layanan, tetapi memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholder, seluruh pelanggan atau klien atau mereka-mereka yang terbaik, baik itu internal apalagi eksternalnya setiap perusahaan. Nah, kita akan bahas untuk hari ini mulai dari pemahaman kita tentang layanan prima, sehingga harus ada satu kesepakatan yang jelas seperti apa sih sebenarnya layanan prima itu. Kemudian nanti akan ada satu konsep yang kita ambil dari beberapa pakar terkait dengan keseragaman dalam tataran pelaksanaan oleh sebagian besar lembaga, khususnya itu perusahaan penghasil produk yang fokusnya adalah bisnis mereka menjalankan konsep 7A dan 1S sebagai bentuk dari tataran pelaksanaan layanan prima oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai sebuah organisasi atau lembaga bisnis. Baik, pertanyaan pertama yang akan kita coba bahas yang sebenarnya akan menjadi dasar berpikir kita untuk bisa melihat, untuk bisa merasakan dan juga bisa melakukan bagaimana sebenarnya layanan prima itu bisa kita berikan. Secara internasional menyatakan bahwa maksud utama dari layanan prima yang akan kita sampaikan ini adalah excellent service. Jadi tidak ada lagi di atas excellent, emang yang baik dan bisa dilakukan. Jadi apa itu? Suatu upaya sebenarnya agar suatu usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga, oleh instansi, oleh perusahaan atau organisasi atau penyedia barang dan jasa ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan pelayanan dan servis dan produk itu sendiri. Jadi melalui produk dan jasa itu sendiri kepada konsumen, kepada siapapun di luar organisasi dengan sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan. Jika apa? Jika kepuasan dari konsumen ini bisa tercapai. Nah, ada istilahnya tingkat kepuasan para pelanggan. Jadi untuk sampai pada tahap puas itu tidak gampang. Jadi yang disebut dengan excellent service atau layanan prima itu berarti sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sungguh-sungguh sebaik mungkin pada taraf yang paling tinggi. Jadi tidak main-main, didesain sedemikian rupa sampai para pelanggan yang punya kaitan dengan perusahaan atau lembaga itu perusahaan atau lembaga kita itu merasa sangat puas. Nah, pelayanan prima sejatinya itu harus mampu menjawab keinginan, menjawab hasrat dan keseluruhan pertanyaan para konsumen dengan etika dan juga dengan asas komunikasi bisnis yang baik. Dalam buku Rahmayanti tahun 2013 itu dijelaskan bahwasanya layanan prima mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya kebutuhan para pelanggan setiap saat secara konsisten dan punya standar yang tinggi.
Apa sih sebenarnya keuntungan layanan prima ketika kita berikan kepada para konsumen, kepada para pelanggan kita, kepada seluruh umat manusia atau lembaga lain atau manusia-manusia lain, personal-personal lain, instansi lain di luar organisasi kita. Tetapi ada keterlibatan, ada kondisi yang saling menguntungkan. Keberadaan mereka bahkan kepada orang-orang yang ada di dalam instansi sekalipun ketika pelayanan prima diberikan. Apa sih manfaat dan tujuannya? Ini menjadi bagian lain yang juga harus bisa dijawab oleh lembaga, khususnya itu bagi mereka-mereka yang disebut sebagai public relation officer-nya dari sebuah lembaga. Nah, yang pertama, yang namanya layanan prima ketika memang diberikan itu banyak sekali manfaat yang ada di lembaga itu sendiri. Bahkan dari sisi material itu tidak bisa kita hitung, karena sekali orang merasa dijamin atas layanan tadi, itu mampu dijawab secara keseluruhan, secara terus-menerus atau konsisten, kapanpun dan juga dimanapun. Nah, yang kedua, manfaat lainnya dari layanan prima itu adalah sebagai fungsi untuk menjalankan dan memanfaatkan berbagai fungsi, mulai dari fungsi komunikasi, mulai dari fungsi ekonomi, dan juga ada fungsi penilaian dan lain-lain sebagainya. Kita coba lihat yang pertama itu ada fungsi komunikasi. Ini adalah layanan prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait dengan produk, terkait dengan jasa yang kita punya kepada para pelanggan kita yang didapat oleh konsumen kita ketika membeli atau memanfaatkan barang dan jasa yang kita punya. Yang kedua itu ada fungsi ekonomi. Dengan layanan yang baik, dengan kondisi yang excellent tadi, maka bisnis atau usaha yang akan kita lakukan akan semakin untung, karena sekali mereka merasa puas, mereka akan menjadi pelanggan tetap kita. Nah, yang ketiga ada fungsi penilaian. Layanan prima akan membuat para pelanggan kita itu untuk menilai tingkat kebaikan, tingkat kecakapan dalam melayani konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Yang terakhir itu ada fungsi persaingan. Nah, jadi layanan prima itu dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk persaingan. Kita lanjut kembali bahasan tentang layanan prima ini. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari layanan prima yang kita berikan? Di antaranya adalah yang pertama itu memberikan kepuasan atau tingkat kepuasan yang luar biasa kepada keseluruhan pelanggan, khususnya pelanggan-pelanggan mereka-mereka yang memang terlibat secara langsung dengan perusahaan atau lembaga kita. Nah, yang kedua itu dapat memberikan kepercayaan. Akhirnya sekali mereka merasa nyaman, sekali mereka merasa dilayani seumur hidup, kadang-kadang mereka akan bisa percaya kepada kita. Jadi membuat orang percaya itu cukup sekali kalau untuk konteks ini. Tapi sekali mereka tidak percaya, maka semua hidup akan sulit mengejar atau membuat mereka kembali mempercayai apa yang kita punya. Dan yang ketiga adalah sebagai upaya kita sebagai perusahaan atau lembaga organisasi untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat retensi konsumen yang paling luar biasa. Yang keempat itu ada membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Yang kelima, mempermudah para konsumen. Jadi, kita membantu para konsumen untuk memahami produk yang kita jual. Yang keenam, ada menghindari penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Sekarang kita coba lihat bagaimana sih tolak ukur dari layanan prima itu. Apa saja kalau kita bisa gunakan? Yang pertama adalah kaitannya dengan
Transparansi artinya adalah pelayanan yang terbuka, gampang diakses oleh siapapun, khususnya para konsumen dan atau para pelanggan, dan juga mudah dimengerti dan tidak memberikan multi makna yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika perundang-undangan, hukum yang berjalan, dan juga standar operasional layanan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi. Yang keempat adalah partisipasi. Kalau kondisi pelayanan prima itu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan, dan partisipasi maksudnya adalah layanan itu seharusnya bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitarnya, juga kemudian ada kesamaan hak. Layanan harus bersifat adil untuk semuanya, jadi tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang golongan dan situasi sosial, semuanya sama. Dan rakyat harus bisa bersifat adil, baik bagi pemberi layanan maupun penerima layanan. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja penyampaian materi dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.